Oke, nah berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik ini adalah dasarnya adalah hukum kekekalan energi, bahwa energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Energi bisa berubah bentuk dari satu wujud ke wujud yang lain, misalkan ya dari energi potensial menjadi energi kinetik. Ya, misalkan saja ini adalah titik A. Ya, oke, di sini adalah titik A, kemudian di sini ada titik B, dan di sini ada titik C. Nah, ini ya. Nah, ini adalah lintasan dasarnya. Oke, ini dasarnya kalau kita perpanjang. Nah, jadi seperti ini. Ini ya, B adalah posisi paling terendah gitu misalkan. Ya, maka secara umum ya, berdasarkan hukum kekekalan energi mekanik, maka berlakulah di sini bahwa energi mekanik di titik A adalah sama dengan energi mekanik di titik B dan sama dengan energi mekanik di titik C. Nah, apa itu energi mekanik? Kalau kita tinjau energi mekanik ini ya, ini energi mekanik ini dia terdiri dari ya energi potensial dan energi kinetik. Nah, tergantung nanti datanya apakah dia memiliki kecepatan awal atau tidak. Kalau memiliki kecepatan berarti ada energi kinetiknya. Kalau tidak ada kecepatan, energi kinetiknya adalah nol. Nah, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di sini, nah ini dia memiliki ketinggian. Nah, ini adalah posisi A, maka HA-nya ini dia. Ini kalau kita lihat ya. Ya, ini dia dari bawah sampai di sini, sampai di atas ini adalah H A. Sedangkan B dia udah nempel di bawah. Nah, HB-nya 0 dalam kasus gambar yang ini ya, tergantung nanti gambarnya bagaimana. Nah, gitu. Nah, kalau C misalkan, nah ini kalau dari dasar ya ini adalah HC. Nah, itu dia C. Sedangkan HB-nya 0. Nah, misalkan di sini dia meluncur. Kalau dia dengan kecepatan awal berarti ada VA. Ya, kita asumsikan ada kecepatan awal gitu misalkan ya. Oke, dia meluncur ke bawah, di sini ada VA. Kemudian di sini dia meluncur, oke, di sini ada VB. Nah, di sini dia ada VC gitu dia. Bagaimana kalau misalkan kita asumsikan, nah ini kan lintasannya berbentuk tertentu kan, ada bidang miring, bidang datar dan nah, ini jika lintasnya ini kita asumsikan, oke, ini misalkan ini lintasnya adalah licin. Nah, maka secara umum barulah berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Nah, kalau dia lintasnya kasar, pasti akan ada energi yang berubah menjadi panas. Tidak semuanya menjadi gerak. Nah, jadi kayak gitu. Biasanya kalau ada soalnya kayak gini ya, misalkan seperti lintasan roller coaster dan lain sebagainya, itu dia diasumsikan lintasannya licin sehingga berlaku sepenuhnya hukum kekekalan energi mekanik. Bentuk lintasan seperti ini sebenarnya bisa kita sederhanakan menjadi bentuk lintasan yang lain. Ya, dengan apabila itu lintasnya licin, ini identik dengan sebuah benda yang jatuh. Oke, ini ada sebuah benda ya. Oke, benda. Nah, ini dia. Oke, jadi kayak gini. Nah, di sini adalah C-nya di sini. Kemudian ini adalah B yang di bawah. Ya. Oke, ini misalkan ya, ini adalah titik A. Ikut gambar ini ya, ini adalah posisi di B-nya dan ini adalah di titik C. Nah, HA-nya yang mana? Ini HA. Ini keseluruhan. Ini adalah HA sampai di bawah. Ya, ini adalah HA dan ini adalah HC. Sedangkan di titik B dia tanpa memiliki ketinggian karena udah nempel di bawah. Tentunya dia ada memiliki kecepatan gitu kan. Nah, oke, kecepatannya gimana? Oke, ini diasumsikan gambar ini dia memiliki kecepatan awal. Ini ada VA, kemudian di sini ada VC dan di sini ada VB. Nah, begitu seterusnya. Nah, maka kalau kita jabarkan, misalkan kita ingin meninjau ya,
Dalam hal ini kita nggak bisa meninjau ketiga titik ini secara sekaligus, A, B, C sekaligus nggak bisa. Kita hanya tinjauannya ya dua titik, A dan B, atau A dengan C, atau B dengan C. Nah, misalkan kita ingin meninjau titik A dengan titik B gitu kan, atau A dengan C boleh. Misalkan A dengan C ya. Maka dalam hal ini misalkan berlakulah bahwa energi mekanik di titik A sama dengan energi mekanik di titik C. Berarti di titik A adalah ada energi potensial A ditambah energi kinetik A sama dengan energi potensial di titik C ditambah energi kinetik di titik C. Ya, ini MGHA ditambah setengah MPA kuadrat, inilah sama dengan MGHC ditambah setengah MVC kuadrat. Nah, ini dia rumusnya, nanti akan yang gunakan. Begitu juga kalau kita analisis titik A dengan titik B ya sama saja. Ya. Jadi tinggal kita lihat atau kita definisikan dalam hal ini apakah di titik B ini ada H. Kalau tidak ada H atau HB-nya sama dengan 0, ya tinggal kita substitusi di sini HB sama dengan 0. Nah, jadi kayak gitu. Kalau kecepatan di A misalkan sama dengan 0 ya, berarti setengah MV A-nya ini yang 0, setengah M udah kali 0 ya 0 di sini, ini akan menghasilkan 0 jika dia meluncur tanpa kecepatan awal ya. Misalkan buah kelapa jatuh dari pohonnya ya, lintasnya seperti ini ya, dari atas ke bawah. Oke, kalau kayak gitu ya, kalau yang namanya jatuh dari pohonnya berarti tanpa kecepatan awal. Nah, jadi kayak gitu. Artinya ya kita yang harus jeli memperhatikan soal. Jadi hukum kekalahan energi mekanik ya seperti ini konsepnya. Nah, selanjutnya kita tinjau itu ada konsep usaha sebagai perubahan energi. Ya, ini dia. Ada sekarang konsep usaha sebagai ini sebenarnya hubungan usaha dan energi gitu ya judulnya ya. Tapi ya kita langsung saja. Nah, yang pertama itu biasa disebutkan adalah usaha sebagai perubahan energi kinetik. Kapan usaha bisa dikatakan sebagai perubahan energi kinetik? Ini biasanya terjadi pada benda-benda yang bergerak vertikal biasanya. Karena apa ya? Karena di sini yang ditinjau adalah terjadi ya, pada umumnya terjadi perubahan kecepatan. Ya. Digunakan pada analisis benda yang mengalami perubahan kecepatan. Nah, biasanya dia bergerak horizontal atau mendatar ya. Oke. Jadi ketika ada suatu benda yang mengalami perubahan energi kinetik ya, kita dapat gunakan itu analisis benda. Yaitu ya ketika ditanyakan usahanya adalah usaha sebagai perubahan energi kinetik. Itu jika bendanya itu mengalami perubahan kecepatan dalam arah horizontal gitu dia. Ya, ada perubahan kecepatan. Usaha ditanyakan usaha, pasti konsepnya usaha sebagai perubahan energi kinetik. Nah, gimana rumusnya? Nah, persamaan yang digunakan itu dia adalah W itu adalah sama dengan
delta EK. Ya, ini dia, W sama dengan delta EK. Nah, yang dimaksudkan W sama dengan delta EK itu dia adalah sama dengan EK akhir EK2 dikurang EK awal. Nah, EK akhirnya gimana? Setengah M V2 kuadrat dikurang setengah M V1 kuadrat. Jadi akan ketemu polanya adalah setengah M dalam kurung V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Inilah rumusnya. Inilah usaha sebagai perubahan energi kinetik. Nah, di sini yang perlu saya pertegas, yang sering terjadi kekeliruan pada saat mengerjakan soal, tolong diperhatikan bahwa V2 kuadrat min V1 kuadrat ini adalah tidak sama dengan kurung V2 min V1 dikuadratkan. Nah, jangan sesekali kalian berpikir, oh V2 nya 10, V1 nya 5. Oke, saya kurangkan dulu 10 kurang 5 kemudian dikuadratkan. Nah, itu tidak sama ya. Jadi ini tolong diingat, itu harus kita kuadratkan dulu masing-masing, baru kita kurangkan ya. 10 kuadrat 100, 5 kuadrat 25, 100 kurang 25 ya, oke, itu dia 75. Ini buktinya kayak gini ya. Misalkan nih 10 kuadrat dikurang 5 kuadrat, ya udah jelas ini tidak sama dengan 10 kurang 5 kuadrat. Karena ini akan menghasilkan 100 dikurang 25, ya ini pasti tidak sama dengan 5 kuadrat. Oke, ini adalah 75, ini akan menghasilkan 25. Ya udah jelas ya. Jadi jangan kalian berpikir bahwa ini bisa digunakan. Oke, jadi konsep yang digunakan yang ini dan dasarnya ini ya, jangan dipermudah jadi bentuk seperti ini, nggak boleh. Oke, itu dia yang pertama. Usaha sebagai perubahan energi kinetik itu kita gunakan untuk menganalisis usaha yang dibutuhkan untuk benda-benda yang mengalami perubahan kecepatan. Oke, yang kedua, itu ada usaha sebagai perubahan energi potensial. Oke, untuk usaha sebagai perubahan energi potensial ini dapat kita jelaskan. Ini digunakan pada analisis benda-benda yang mengalami perubahan posisi atau perubahan ketinggian. Ya, itu dia. Oke, itu dia ya. Analisis untuk benda-benda yang mengalami perubahan ketinggian atau posisi. Jadi secara umum dia adalah pada arah vertikal. Nah, jadi kayak gitu. Terus gimana rumusnya? Ya, jadi kalau kita lihat persamaannya adalah W sama dengan delta EP. Ini dia usaha sebagai perubahan energi potensial. Delta EP itu gimana? Ya, EP akhir dikurang EP awal. Ya, itu dia adalah MGH2 dikurang MGH1. Dengan kata lain ini akan menjadi MG dalam kurung H2 min H1. Nah, kalau yang ini bisa udah langsung dikurangkan dia. Inilah usaha ya. Nah, jika kita melihat ya, karena
H2 min H1 adalah sama dengan delta H. Ya, bisa kita tuliskan usaha adalah mg dikali delta H. Nah, ini dia usaha sebagai perubahan energi potensial. Oke. Nah, itu dulu video dari saya tentang materi usaha sebagai perubahan energi dan hukum kekalan energi mekanik. Nah, selanjutnya bisa kalian lihat contoh soal di video berikutnya. Selamat belajar.